Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pasca dibakar, Gedung Gerahadi belum bisa direnovasi karena menunggu kajian tim cagar budaya. Dua truk bertabrakan di Mojokerto, salah satu sopir meninggal dunia terjepit kabin yang ringsek. Dua pengedar narkoba jaringan antar pulau dibekuk polisi saat hendak mengantarkan sabu-sabu. Truk bermuatan biji plastik menabrak truk bermuatan gabah di Mojokerto Selasa dini hari. Akibat peristiwa ini, seorang pengemudi truk meninggal dunia seketika di lokasi karena terjepit kabin yang ringsek. Proses evakuasi pengemudi truk muatan biji plastik usai bertabrakan dengan truk muatan gabah di Jalan Raya Desa Gayaman, Kabupaten Mojokerto ini berlangsung dramatis. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menarik kabin kemudi yang ringsek dan menjepit tubuh sopir truk Kinantaka Fabrian usia 23 tahun asal Wonogiri. Setelah berjibaku, tim damkar akhirnya bisa mengeluarkan tubuh korban. Peristiwa naas ini berawal saat truk bermuatan biji plastik yang dikemudikan korban Kinantaka Fabrian melaju dari arah Mojokerto ke Jombang berada di jalur kanan. Sesampainya di lokasi kejadian di Jalan Raya Desa Gayaman, tiba-tiba ada truk gabah di jalur berlawanan melaju kencang diduga hendak mendahului kendaraan di depannya dengan mengambil jalur ke kanan. Akibat jaraknya terlalu dekat, tabrakan adu kambing antar kedua truk ini tak bisa dihindari. Selain menyebabkan sopir truk pengangkut biji plastik meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir truk gabah dan kernetnya juga terluka parah. Guna kepentingan visum, jenazah korban tewas dibawa ke RSUD Dr. Sukandar, Mojosari, sedangkan korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Sukiwaras Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Terkait dengan kronologi laka lantasnya kami tidak memahami karena kami konsentrasi pada evakuasinya. Yang jelas yang sudah kami evakuasi awal adalah ada salah satu kendaraan karena kebetulan korban sudah diturunkan, ada fraktur di kaki, kemudian kita rujuk terdahulu juga ada luka di bagian kepala, sehingga itu kita rujuk menuju ke rumah sakit. Lanjut kemudian ada yang kedua, ada luka lecet di bagian kepala, itu juga sudah kita rujuk ke rumah sakit. Dan yang terakhir itu yang terjepit di kendaraan yang ada di belakang saya dengan kondisi memang agak susah ketika kita lakukan evakuasi dan kita harus lakukan ekstrikasi. Mengantisipasi kemacetan panjang, mobil derek diterjunkan untuk mengevakuasi bangkai kedua truk dari tengah jalan. Kejadian tersebut kini ditangani Satlantas Polres Mojokerto. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Sempat berupaya menyembunyikan barang bukti, dua pengedar sabu-sabu di Situbondo diringkus polisi. Pelaku merupakan anggota jaringan pengedar narkoba antar pulau yang dibekuk polisi di tengah jalan saat hendak mengirim sabu-sabu kepada seorang pemesan. Petugas menghentikan mobil yang dikendarai Hafid dan Pandi di Jalan Raya Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Polisi langsung melakukan penggeledahan guna mencari barang bukti sabu-sabu yang ditengarai hendak dikirim kedua pelaku ke pemesannya. Dalam penggeledahan, polisi akhirnya menemukan sekitar 100 gram sabu-sabu yang disembunyikan di saku jaket. Kedua pelaku yang diketahui warga Pamekasan dan Sampang itu langsung digelandang ke sel tahanan Mapolres Situbondo. Dalam pemeriksaan terungkap jika kedua pelaku merupakan pengedar jaringan Pulau Madura yang hendak memasok narkoba kepada seorang pemesannya di wilayah Kabupaten Situbondo. Bersangkutan membawa barang untuk memasok sabu-sabu di Situbondo. Ketika dia turun di satu lokasi, belum sempat memberikan barang itu kepada pemesan, kami langsung adakan penyergapan. Setelah kami segap, kami geledah secara menyeluruh dan di dalam mobilnya
Tepatnya di dalam jaket kami temukan BB sabu-sabu dimaksud. Selain sabu-sabu, polisi juga turut menyita mobil minibus yang digunakan dua tersangka mengirim sabu-sabu sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Situbondo.